Berdiri. Beri salam. Baik, sebelum kita lanjut, akan cek kehadiran. Andreas Dinis, Angelus, Aji. Keterangan Aprilia Sandra hadir, Bu. Astuti Wirawiana, Ika, Bella, Oscar, Giri, Ilaria, Julius Roger, Eni, Kurnia, Laila, hadir. Mikael, Maria Purati, Mario, Aika, Nopal Sari, Oda, Octavia, sakit, Octavia Yusmatin, Rahmat Hamdia, Rangga, Rianus, Ronaldo, Sapa Perez, Sola, Siamarja, Osdalama, Wati, David, Yohanes, baik ya. Setelah dimulai kehadiran, ternyata banyak siswa yang tidak berbagai keterangan. Baik ya, dapur. Tujuan pembelajaran kita hari ini membaca untuk bernilai dan memiliki karakteristik dan ruang pada hikayat dan cerpen, serta mengaitkan dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku pada masa lalu dan sekarang. Jadi pada dasarnya materi yang akan disampaikan pada hari ini yaitu tentang karakteristik di hikayat. Sebelum kita lanjut ke materi ini, itu akan memberikan speaking
selamat belajar. Ingat, speaking apa? Satu tambah satu. Oke, bisa satu tambah satu? Coba dipraktekin. Sudah pernah Ibu jelaskan kan minggu lalu? Sudah kan? Sudah. Nah, menceritakan tentang kehidupan keluarga istana. Nah, di dalamnya itu terjadi sebuah keanehan. Apakah kalian sering menonton, membaca tentang kerajaan-kerajaan? Sering. Nah, kerajaan apa biasanya judulnya? Majapahit. Ada tentang film Majapahit atau membaca tentang Kendedes dengan Ken Arok. Nah, apa lagi? Kalian pernah menonton atau mendengar cerita Ayam Dharma? Dulu ada di televisi? Ada kan? Nah, itu menceritakan tentang kerajaan. Nah, di dalamnya itu terjadi sebuah keanehan tidak? Ada yang bisa terbang-terbang, yang tidak secara tidak bisa terbang, tapi bisa terbang. Nah, itu adalah termasuk cerita di dalam teki karena teki itu mengandung keanehan dan kesaktian. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Ya. Nah, apa materinya? Ya, mengidentifikasi teks hikayat yang dibacakan. Nah, menurut kalian, setelah Ibu memberikan gambaran mengenai teks hikayat itu apa yang dimaksud teks hikayat menurut kalian? Menurut kalian ya, menurut kalian, sepemahaman kalian setelah Ibu memberikan gambaran, pemahaman sama seperti kisah-kisah dongeng. Nah, yang lain, perempuan sudah, laki-laki. Bagaimana teks hikayat itu menurut kalian? Teks yang mengandung keanehan. Oscar. Teks yang berisi kisah-kisah cerita dan dongeng. Nah, itu teks hikayat.
klasik. Nah, bahasa Melayu klasik ini adalah bahasa Melayu yang sudah lampau, sudah lama, yang jarang kita dengar pada saat ini. Oke, itu adalah termasuk di dalam teks hikayat. Baik, teks hikayat ini pada dasarnya yaitu adalah sebuah dongeng yang pengarangnya tidak kita ketahui. Pengarangnya sudah sangat lama, jadi ceritanya itu didengar dari mulut ke mulut, tidak diketahui siapa sih pengarang cerita dari teks hikayat tersebut. Oke, jadi sudah paham mengenai teks hikayat. Setelah itu memberikan penjelasan apa yang Anda ketahui tentang teks hikayat. Setelah itu memberikan penjelasan teks hikayat apa? Teks hikayat ya, teks hikayat berisi kemustahilan dan dongeng-dongeng tentang sebuah kerajaan. Menurut kalian berdua yang di belakang apa teks hikayat? Nah, apa? Apa kira-kira? Keluarga kerajaan. Nah, ini yang dibahas di dalam hikayat. Bisa dipahami, Ronaldo? Oke. Sendiri. Apa saja unsur pembangunnya? Ada tema, apa lagi? Ada alur. Ada latar. Tokoh. Ada sudut pandang dan amanah. Yang keenam ada Oke. Ini adalah unsur pembangun teks hikayat dari dalam ini. Ada tema. Apakah kalau kita membaca sebuah cerita itu perlu menentukan tema? Kenapa perlu? Agar dapat mengetahui cerita itu apa sih sebenarnya, menceritakan tentang apa. Nah, yang kedua alur. Ada alur apa saja? Ya, ada alur maju, mundur, dan alur campuran. Nah, alur ini adalah jalan dari cerita. Biasanya di dalam alur ini terjadi sebuah konflik. Nah, ada latar. Latar? Apa latar? Bilang tempat. Baik, tempat sebuah peristiwa di dalam teks hikayat. Tokoh dan penubuhan. Pelaku di dalam teks hikayat tersebut. Lalu sudut pandang. Ya, misalnya sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, kebanyakan sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang ketiga itu adalah si A dan B menceritakan si C. Itu adalah sudut pandang orang ketiga. Berarti menceritakan orang lain. Paham ya? Amanat. Ya, amanat adalah pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada unsur apa saja unsur ekstensif di dalam teks hikayat? Yang pertama ada nilai agama di dalam teks hikayat, yaitu adalah mencerminkan hubungan di dalam cerita itu dengan Tuhan. Misal melaksanakan, karena teks hikayat ini adalah bercerita melalui jadi identik dengan agama Islam. Misalnya melaksanakan ibadah atau melaksanakan sholat. Nah,
adat istiadat di dalam sebuah perayaan. Misalnya ada upacara yang dilaksanakan, misalnya upacara syukuran, kematian, misalnya ya. Ada nilai sosial. Nilai sosial ini termasuk apa saja? Apa? Nilai sosial? Hah? Masyarakat? Individu. Iya, tolong menolong. Itu adalah nilai termasuk nilai sosial, bergotong royong misalnya. Lakukan kerja bakti bergotong royong membersihkan sebuah lingkungan kerajaan. Pokoknya ada mengidentikan nilai tersebut tentang kebersamaan. Nah, itu adalah nilai sosial. Bisa dipahami? Sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan ya. Bahasa-bahasa yang sudah lampau atau bahasa yang kuno yang tidak kalian gunakan atau yang tidak gunakan pada saat ini atau sekarang jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konjungsi urutan waktu. Konjungsi ini adalah kata penghubung tentang urutan waktu. Ada apa saja katanya? Sebelum, kemudian dan lain-lain. Nah, yang menunjukkan keterangan waktu ada sebelum, kemudian. Ungkapan ini adalah sebuah istilah. Di situ ada istilahnya apa? Contohnya kepala batu. Ada yang mempunyai kepala batu? Ada? Tidak. Nah, jadi apa itu kepala batu? Apa artinya? Orang yang memiliki, orang yang bersifat kepala, egois, keras, tidak mau diatur. Nah, itu ada sebuah ungkapan atau istilah majas atau gaya bahasa. Jadi saya digunakan di dalam teks hikayat ada berapa? Ada? Empat. Majas apa saja? Personifikasi. Ada antonomasia. Metafora. Ada apa lagi? Hiperbola ya? Simile. Hah? Sampai deh. Oke, ini majas yang digunakan di dalam C-nya hiperbola. kayaknya hiperbola. Iya. Ya udah. Oh iya, terbalik ya. Yang D-nya D-nya simile. Simile. Oke. Ini majas yang digunakan di dalam teks ini. Ada personifikasi. Majas yang seperti apa? Personifikasi. Majas yang menunjukkan karakteristik manusia. Majas yang menunjukkan karakteristiknya seperti apa? Ya, benda mati seolah-olah hidup. Contoh, rumput itu selalu menari-nari saat. Iya, rumput selalu menari-nari. Apa lagi, Oscar? Nyanyian jangkrik. Nyanyian jangkrik itu adalah sebuah personifikasi teman. Ya, sudah paham ya? Sudah paham ya? Nah, lanjut. Antonomasi apa? Masia, yang dia antonomasia. Gaya bahasa? Menyebut sesuatu dengan nama aslinya. Iya, menyebut seseorang dengan bukan nama aslinya. Misalnya, bandingkan dua hal. Ya, wanita itu cantik
hasilnya tetap cantik. Nah, itu adalah magnet yang digunakan dalam teknik karya. Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Nah, kalau sudah paham, tugasnya. Nah, tugasnya. Tadi itu sudah dari awal kegiatan masuk kegiatan ini sudah memberikan strategi yang ibu lakukan dalam hal ini, strategi menanam. Awal dari itu sudah memberikan pertanyaan ya. Nah, setelah kalian tadi masih prediksi jawabannya. Setelah kalian saya menjelaskan, kalian sudah paham prediksi saya? Sudah? Sudah. Oke. Lebih paham nggak ya? Tadi ya? Nah, sekarang lebih lanjutnya kegiatan kita menguatkan pemahaman itu akan membentuk kelompok untuk mengerjakan pembagian kelompoknya. Ini adalah mintanya. Nah, sekarang satu ke kelompok satu, dua ke kelompok dua, tiga ke kelompok tiga. Silakan. Nomor 2 di sini. Ya, dong. Dari atas. Cari teknik karya di internet. Cari teknik karya di internet. Dua, tentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalam teknik karya yang Anda dapatkan. Tiga, tulislah kata-kata yang belum Anda pahami di dalam teknik karya tersebut. Presentasi kelompok. Tugasnya kerjakan sekarang sampai di jam ini kamu 11:20 kali nanti silahkan lanjut dengan dulu ya. Ya. Cari teknik karya. Sudah? Sudah selesai? Nah, kelompok yang sudah selesai boleh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nurul Sari. Nama saya Rangga. Nama saya Dika. Nama saya Agus. Nama saya Mario. Dan di sini kami akan mempresentasikan teknik karya
kalian yang berjudul Hikayat Tsunami Korea. Unsur intrinsik, tema pengkhianatan dan akibatnya. Contoh maling tunggang. Alur perkenalan kehidupan manusia. Konflik maling merantau dan tidak mengakui hidupnya. Klimaks, ibu maling berdoa dan maling terjatuh pelaku. Resolusi maling berubah menjadi batu. Desa di tepi pantai lautan. Pesan moral, pentingnya menghormati orang tua. Unsur eksplisit, sosial budaya mengabarkan nilai-nilai berlatar kepada orang tua dan konsekuensi dari tindakan. Sejarah mencerminkan kehidupan masyarakat yang sering merantau untuk mencari rezeki. Kata yang mungkin tidak dipahami. 1. Merantau pergi meninggalkan kampung halaman untuk mencari kebahagiaan atau rezeki di tempat lain. Pengkhianatan, tindakan tidak setia atau melanggar kepercayaan. Kapal terbalik, kapal yang terbalik di laut menyebabkan penumpang jatuh ke dalam air. Kutukan, sebuah doa atau pernyataan yang seseorang menginginkan. Coba di video. Orang mungkin ada yang bertanya tadi silakan bisa orang. Untuk seorang penanya, silakan yang bertanya. Dari 263 silakan bertanya. Silakan. Kelompok 2. Dia Bu. San bertanya. Kenapa maling kondang bisa dinuntut menjadi batu? Tepatnya dia berpengaruh terhadap orang tuanya dan durhaka. Ayo, 3. Apa sudut pandang yang digunakan dalam cerita maling kundang? Apa sudut pandang yang digunakan dalam cerita maling kundang? Sudut pandang yang digunakan dalam cerita maling kundang menggunakan sudut pandang apa? Orang pertama yang menceritakan dirinya sendiri, atau orang kedua, atau orang ketiga. Dan keempat. Amin. Halo semuanya.
kelompok 2, saya Nadia Gini. Nama saya Prasetya. Nama saya Gabriel Oscar. Nama saya Yesaya David. Saya Kilaria Wandasari. Saya Kilaria. Nama saya Aprilia Sandra. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang teks hikayat Abu Nawas membalas perbuatan raja. Abu Nawas hanya tertunduk sedih mendengar penjelasan istrinya tadi pagi. Beberapa pekerjaan atas perintah baginda raja membongkar rumah dan terus menggali tanpa bisa dicegah, kata mereka tadi malam. Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terkena emas dan permata, dan harganya mahal. Tetapi setelah mereka terus menggali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Dan baginda juga meminta maaf kepada Abu Nawas dan mengganti kerugian rumahnya yang hancur. Hal inilah yang membuat Abu Nawas semakin marah kepada baginda. Sekian lama Abu Nawas berpikir, namun belum juga ia menemukan solusi untuk membalas baginda. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya juga tidak dimakan oleh langsung makannya. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak menemukan solusi. Keesokan hari, Abu Nawas melihat lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi tersebut. Dia tiba-tiba tertawa riang karena menemukan solusi. Tolong ambilkan kain penutup untuk makanan itu dan sebatang besi. Abu Nawas berkata kepada istrinya. Untuk apa? Tanya istrinya. Membalas baginda raja. Kata Abu Nawas, singkat dengan muka berseri-seri. Abu Nawas berangkat menuju istana. Tiba di istana, Abu Nawas memohon selamat dengan berkata, ampun tuanku, hamba menghadap tuanku. Baginda hanya mengarah dengan keluarkan satu tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba. Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang ini, wahai Abu Nawas? Segak baginda dengan kasar. Kalau lalat ini tuanku, kata Abu Nawas sambil membuka belutut dirinya. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada baginda? Junjungan hamba mengadu perlakuan yang tidak adil. Lalu kalian yang bagaimana yang kau inginkan dariku? Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari baginda sehingga agar bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu. Baginda raja tidak bisa merelakan diri menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka terpaksa baginda membuat surat izin yang isinya memperkenalkan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu. Dimanapun mereka tinggal. Maka menunggu perintah Abu Nawas langsung mulai mengusir lalat-lalat itu. Akhirnya juga mereka terbang dan mendarat di istana dengan kotak besi yang sudah tidak tadi di bawahnya dari rumah. Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat yang ada di kaca. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian pas bunga yang indah dengan patung hias sehingga sebagian dari istana dan perabotan rumah diterjang kotak besi Abu Nawas. Baginda raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas menghargai pulang barang-barang kesayangannya. Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, baginda juga menanggung rasa malu. Ini dia sadar betapa kelirunya perbuatan semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang tanpa usus sering menyenangkan orang itu ternyata berubah menjadi barang yang ganas serta mampu membalas dendam terhadap orang yang menusuknya. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya bersedih menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa yang dibawanya. Tema keadilan. Alur menggunakan alur maju dan mundur. Karena menulis menceritakan cerita tidak menunjukkan dari awal hingga akhir. Setting atau latar tempat negeri antar berantas kerajaan kalau nama Abu Nawas rencana ramai gerakan dan bahagia waktu pada suatu hari kekuatan penutup Abu Nawas yang tidak senang bukan tidak senang
terkasih, ayah ibu yang kasih bijaksana, amanah. Kita harus banyak-banyak bersyukur, jangan selalu melihat di atas, sekali sekali lihatlah ke bawah, karena masih banyak yang hidup lebih menderita dari kita. Hadapilah semua rintangan dan cobaan dalam hidup dengan sabar dan rendah hati. Hindari moral, kita harus bersikap bijaksana dalam segala hal di dalam hidup kita. Jangan kita terlalu memaksakan kehendak kita dalam sebenarnya tidak mampu. Nilai budaya sebagai seseorang Islam, kita harus menjadi pemimpin yang baik. Nilai sosial, kita harus terhormat terhadap sesama dan pada orang tanpa rasa Sekian presentasi dari kami ya. Tanggapan yang bertanya. Kegiatan penutup pembelajaran hari ini. Jadi karena kita Bagus kan?